Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fauzan Azima dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya mengenai korosi pada logam, yaitu paku. Langsung saja, yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dan mempercepat logam paku mengalami terjadinya korosi. Kemudian yang selanjutnya ada landasan teori. Apa saja landasan teorinya? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, korosi ini merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Reaksinya itu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Kemudian logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Kadar logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia kadar besi adalah Fe2O3X H2O. Suatu zat padat yang berwarna coklat atau juga coklat merah ya, kemerah-merahan. Kemudian reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai pertukaran elektron antara reaksi yang menyebabkan keadaan oksidasi berubah. Selanjutnya ada reaksi korosi. Nah, di sini ada korosi besi pada kondisi netral atau basa dan korosi besi pada kondisi asam. Yang pertama, korosi pada kondisi netral atau basa di anode, yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, pada kondisi asam sama Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Kemudian kondisi korosi pada kondisi netral atau basa di reaksi katode, yaitu setengah O2 ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH-. Kemudian pada kondisi asam O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2 H2O. Yang selanjutnya, apa sih penyebab dari korosi atau perkaratan itu? Penyebab dari korosi diantaranya yang pertama air dan kelembaban udara, kedua temperatur dan elektrolit, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata, yang keempat terbentuknya sel elektrokimia. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada larutan cuka, kemudian plastik bening dan karet gelang, paku besi yang tak berkarat sebanyak 8 buah, kemudian ada air, dan yang terakhir gelas plastik sebanyak 8 buah. Selanjutnya ada cara kerjanya. Yang pertama, siapkan gelas plastik sebanyak 8 buah. Kemudian nomor 2, tuliskan nomor pada setiap gelasnya. Yang ketiga, susunlah rangkaian percobaan gelas plastik itu seperti tabel berikut. Yang pertama, gelas pertama yaitu paku diletakkan di dalam gelas terbuka tanpa air. Gelas kedua, paku diletakkan di dalam gelas terbuka berisi air dan paku dibiarkan tenggelam seluruhnya. Gelas ketiga, paku diletakkan di dalam gelas terbuka berisi air, tetapi posisi paku diatur sedemikian rupa sehingga paku hanya terendam sebagian atau separuhnya ya. Kemudian gelas keempat, paku diletakkan dalam gelas terbuka berisi larutan cuka dan paku dibiarkan dalam keadaan tenggelam. Nah, gelas kelima, paku diletakkan dalam gelas kosong yang tertutup. Kemudian gelas keenam, paku diletakkan dalam gelas tertutup berisi air dan paku dibiarkan tenggelam. Gelas ketujuh, paku diletakkan dalam gelas tertutup berisi air, akan tetapi posisi paku diatur sedemikian rupa sehingga paku hanya terendam sebagian.
Gelas yang terakhir, paku diletakkan dalam gelas tertutup berisi larutan cuka. Selanjutnya, yang keempat, gelas yang tertutup itu ditutupi oleh plastik bening dan diikat menggunakan karet gelang. Yang kelima, letakkan gelas-gelas tersebut di tempat yang baik dan strategis. Yang terakhir, amatilah setiap perubahan yang terjadi selama seminggu atau selama 7 hari. Nah, setelah saya melakukan percobaan itu dan mengamatinya selama kurang lebih seminggu, saya mendapatkan hasil. Hasilnya itu, yang pertama, pada hari ke-1 di sini terlihat ya, ada kelompok gelas yang terbuka dan kelompok gelas yang tertutup. Nah, di sini saya pada hari ke-1 dan hari kedua saya gabungkan karena pada hari ke-1 dan hari kedua belum terjadi apa-apa pada gelas tersebut ya. Ke-8-8-nya belum terjadi apa-apa. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya. Ya, belum terjadi apa-apa, paku masih terlihat bersih dan seperti baru, dan larutan pun masih bening ya. Lanjut ke hari ketiga. Nah, pada hari ketiga sama di sini ya, ada terbuka dan tertutup juga. Pada hari ketiga ini dapat terlihat di sini ya, pada gelas keempat dan gelas ke-8 yang itu adalah larutan cuka ya, dimana larutan cuka yang terbuka dan yang ditutupi oleh plastik dan karet ya. Di sini terlihat larutannya sedikit kuning ya, kuning keruh gitu. Nah, tabelnya tuh nomor 1, 2, 3 belum terjadi perkaratan, nomor 4 belum terjadi perkaratan melainkan mulai mengalami kekuningan ya airnya, dan 5, 6, 7 belum terjadi perkaratan. Nah, nomor 7 ini airnya sudah terlihat lebih muda ya jika dibandingkan dengan gas ketiga. Kemudian yang nomor 8 juga belum terjadi perkaratan, tetapi air juga mulai mengalami kekuningan seperti gas yang keempat. Nah, pada hari keempat di sini sudah terlihat ya bagaimana gelas terbuka yang nomor 4 ya, ini berurutan dari kiri ke kanan, sudah kuningnya kelihatan ya. Dan yang 7 sudah keruh yang tertutup, dan yang ke-8 juga sudah kekuning-kuningan gelap gitu. Nah, di sininya pada gelas 1 belum jadi apa-apa, gelas 2 pun sama, tapi airnya kusam. Yang ketiga, bagian paku yang tenggelam terlihat lebih mulus dari yang mengapung. Nah, nomor 4 mulai sedikit mengalami penghitaman ya, tapi ini di kamera karena kameranya resolusinya kurang berkualitas, jadi titik bercakar pada pakunya itu kurang kelihatan ya, tapi air cukanya sudah mengalami kekuningan. Nomor 5 dan nomor 6 sama belum perkaratan, tetapi sudah ada embun di dinding gelas ya, yang tadi bisa dilihat. Terus nomor 7 airnya menjadi keruh atau kusam dibandingkan sebelumnya, dan bagian paku yang tenggelam lebih mulus ya. Nomor 8 belum terjadi perkaratan, tapi air cuka mengalami kekuningan dan sedikit kecoklatan. Nah, selanjutnya pada hari ke-5 nih, sini sudah terlihat ya bahwa pada kelompok terbuka yang paling mencolok adalah nomor 4, sudah mulai coklat gelap, dan nomor 8 juga coklat kekuning-kuningan, dan terlihat di sini pakunya menghitam ya. Nah, di sini dapat dilihat yang signifikan hanya gelas nomor 4 dan gelas nomor 8. Selanjutnya hari ke-6 dan hari ke-7 ya. Di sini saya juga menggabungkannya karena hari 6 dan hari ke-7 tidak ada perubahan yang signifikan ya, sama pada hari ke-6 dan ke-7 sama yang lebih mencolok
perubahannya yaitu gelas nomor 4 yaitu paku yang dicelupkan di larutan cuka sama nomor 8, bedanya nomor 4 terbuka dan nomor 8 tertutup. Tabelnya. Nah, di sini pada hari terakhir gelas nomor 1 tidak terjadi perkaratan pada paku. Nomor 2 juga sama, tetapi nah di sini airnya sedikit kusam dan paku tampak bercak karat ya, tapi belum begitu kelihatan di depan kamera. Kemudian gelas nomor 3 belum terjadi perkaratan, tapi bagian paku tenggelam lebih mulus. Nomor 4 juga paku menjadi berwarna hitam ya, tadi bisa dilihat, dan larutan sudah menjadi coklat gelap. Nomor 5 tidak terjadi perkaratan dan paku masih kondisi awalnya. Nomor 6 tidak terjadi perkaratan, tapi dinding-dinding gelasnya tidak seperti embun dan airnya keruh atau kusam. Yang ketujuh, air berubah menjadi sangat keruh. Yang tenggelamnya, bagian paku yang tenggelam bersih dibandingkan yang tidak terkena larutan. Dan yang terakhir, nomor 8, tidak terjadinya perkaratan, melainkan paku menjadi warna hitam gelap dan air cuka pun mengalami kecoklatan, tapi lebih terang dibandingkan gelas yang nomor 4 maksudnya. Nah, sekarang pembahasan. Jadi, dalam pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-7, paku yang mengalami perkaratan terdapat pada gelas yang berisi air dan larutan cuka atau CH3COH yang terbuka. Nah, dan gelas yang lainnya tidak mengalami perkaratan dan hanya mengalami perubahan air yang menjadi keruh. Nah, gelas yang terbuka lebih cepat ya mengalami perkaratan dikarenakan banyaknya kandungan oksigen. Nah, kemudian kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi merupakan kerusakan benda-benda yang berbentuk logam akibat dari pengaruh lingkungan. Korosi dapat terjadi sebagai akibat adanya interaksi logam dengan lingkungan yang bersifat korosif. Dan oksigen berperan penting dalam proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katode. Nah, berdasarkan hal ini, maka semakin banyak oksigen di suatu tempat, maka akan semakin cepat terjadinya korosi pada besi, logam, ataupun paku ya. Nah, di sisi lain, di sini di pengamatan saya ini karatannya tidak terlihat begitu signifikan ya, dikarenakan kemungkinan besar pakunya itu memiliki lapisan anti karat ya pada setiap sisi-sisi pakunya. Jadi seharusnya juga dalam waktu seminggu ini seharusnya mengalami karatnya yang sangat signifikan. Nah, tapi jika pengamatan ini dilakukan lebih dari seminggu, misalkan 2 minggu atau lebih, kemungkinan besar paku-paku itu karatannya lebih banyak dan lebih signifikan kelihatannya. Oleh karena itu, seharusnya paku-paku tersebut diamplas terlebih dahulu di semua sisinya. Jadi, sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.